Pada kesempatan kali ini kita akan memodeling sebuah batu. Oke, dari kub yang ada ini kita bisa ke properties, kita tambahkan yang namanya modifier subdivision surface. Maka kub tersebut akan jadi sebuah lingkaran seperti ini. Namun kita perlu apply, karena kalau kita matikan dia akan kembali ke kubus, karena pada basicnya ini adalah objek kubus yang kita kasih modifier subdivision surface. Untuk itu kita apply aja biar dia jadi objek yang seperti ini. Kalau sudah, kita masuk ke edit mode. Oke, kita akan memodeling batu ini sebagai base model ya. Saya pakai connected ini, tekan S, saya pengaruhnya segini ya. Terus tekan A untuk diseleksi, terus seleksi satu vertex di bawah ini, lalu kita saya undo, saya tekan kanan biar saya undo, pengaruhnya saya perbesar sedikit lagi segini, baru kamu kasih dia naik. Terus karena batu itu tidak beraturan, saya akan acak-acak vertexnya ini secara random supaya lebih menyerupai batu ya. Ini saya kecilkan pengaruhnya segini, ini karena batu itu tidak beraturan, jadi kamu secara bebas bisa merandom posisi dari garis-garisnya. Kalau diperlukan rotasi juga bisa. Rotasi sedikit, yang ini juga saya rotasi, yang ini kemungkinan saya turunkan sedikit, ini juga saya naikkan sedikit. Kira-kira seperti ini. Di random aja, diacak seperti kita membuat batu, karena batu itu tidak beraturan, jadi kita bebas untuk mengacak-acaknya. Mungkin batunya akan seperti ini. Oke, ini adalah base modelnya. Kalau sudah jadi dapat kira-kira yang agak menarik, hentikan, tekan A untuk seleksi, kita preview dulu hasilnya udah menarik belum. Nah, kira-kira batunya akan seperti ini. Kalau dikira sudah menarik, cukup kita kembali ke objek model. Berikutnya, kalau kita sudah punya base modelnya, kita akan melakukan detailingnya. Kita akan melakukan desculpting. Terus seperti biasa, sebelum kita mensculpting, kita remesh dulu. Image-nya saya pakai nilai 0,035. Oke, klik remesh, maka dia akan jadi high poly, tidak lagi low poly. Berikutnya, detailing yang akan kita buat, kita pakai sculpting di Blender ini ya. Seperti biasa, saya pakai brush yang crop untuk menghilangkan sudut-sudutnya ini. Sudut-sudutnya bisa dihilangkan. Secara random saja dulu, sudut-sudutnya dihilangkan pakai scrub itu.
karena batu itu bentuknya tidak beraturan, jadi ini bebas. Nanti masing-masing anak juga boleh berbeda bentuknya, jadi kamu bisa explore sendiri. Yang penting pengalaman untuk memodeling batu ini, esensinya tahu bahwa kita membuat batu ya dari base model, lalu di detailing pakai sculptingnya pakai sculptingnya Blender. Kalau kamu mau belajar pakai ZBrush juga boleh sebetulnya. Kalau dirasa perlu pakai brush yang lain seperti ini, saya pakai yang clay untuk nyambung ke yang itu juga boleh. Lalu saya kembali lagi pakai yang crop. Nah, mungkin seperti ini detailing batu kita yang sudah kita bikin. Kalau sudah, balik lagi ke layout ya. Ini adalah batu kita, yang ini kita kasih nama, double klik batu underscore HL high poly. maaf high poly. Lalu kita duplikat, shift D ya, duplikat, klik kanan biar dia numpuk. Terus duplikatannya yang high poly sudah kita hidden, yang ini kita kasih yang duplikatannya kita kasih nama batu LP atau low poly. Ini kan high poly, kalau kita lihat ya, polinya banyak sekali ini. Nah, kita akan jadikan dia low poly. Pak Aris biasa pakai modifikasi yang namanya decimate ya. Ini kita kasih angka kira-kira 0,035 sama seperti di mesanya. Coba kita, maka dia akan ada low polynya. Kalau sudah, silakan di apply, diterapkan ya. Ini jadi sudah objek yang low poly ketimbang yang high polynya, dia polynya lebih banyak. Berikutnya langkah yang berikutnya kita jadikan objek ini ya, kita unwrap, kita jadikan dia jaring-jaring, pergi ke UV editing. Untuk size nya kita akan 2 kali lipatnya, maka saya tekan new. Untuk kanvasnya yaitu 2048, jadi 2 kalinya itu yang standar itu. Ini juga sama, baru kamu tekan ini. Oh ya udah, tadi harusnya kalau mau yang tidak hitam backgroundnya ini bisa kamu yang UV grade, tapi ini tidak apa-apa, tidak bermasalah juga. Saya tekan A di objek sini,
tekan U untuk embed, pilih yang smart karena kita tidak memotong secara manual. Lalu kecilkan sedikit supaya tidak keluar garis. Oke, segini bisa matikan dulu. Kalau sudah balik ke layout, oke. Berikutnya langkah yang berikutnya kita akan ekspor ini. Sebelum kita ekspor, kita save dulu project kita. Jangan lupa di save as. Ini mengajar bikin folder baru biar tidak tercampur. Modeling batu, terus masuk ini juga modeling batu, sudah di save. Nah, ini kita sudah nge-save dia. Langkah berikutnya yaitu mengekspor. Pilih file, ekspor, pilih format FBX ya. Yang ini adalah low poly, jadi kita kasih nama batu underscore LP atau low poly. Terus select objeknya, jangan lupa dinyalakan, ekspor. Itu kita sudah mengekspor yang objek yang low poly. Berikutnya kita ekspor juga yang high poly. Kita hidden dulu batu yang low polynya. Sekarang kita select yang high polynya. Dipastikan yang terselect adalah high polynya, tidak low poly ya. Tandanya aktif itu dia ada garis terang di pinggirnya seperti ini. Lakukan yang sama, yaitu ekspor, pilih format FBX, file name-nya yaitu batu underscore high poly HP. Ya, select, pastikan ekspor. Oke, kita lanjutkan ke tahap berikutnya yaitu pemberian tekstur pada software Substance. Kita pilih ke file, new, terus resolusinya kita samakan yaitu 2048. Select objeknya yang kita ekspor dari Blender tadi, objek yang low poly, batu LP low poly. Open, lalu kita oke. Kemudian langkah berikutnya yaitu saya akan back dengan objek yang high poly-nya, pergi ke edit, pilih back mesh, ID-nya tidak usah, high different mesh-nya kita pilih yang objek yang high poly, batu underscore HP. Lalu kita back sekarang. Oke, kita tunggu backnya sampai selesai. Nah, ini adalah batu yang low poly yang sudah kita back dengan objek yang high poly-nya tadi. Langkah berikutnya kita akan berikan dia warna dasar dulu. Kita pilih add fill layer, terus metalnya tidak usah ya, roughness-nya lari ke warna putih, terus base color-nya kita ganti warna abu-abu batu. Saya ambil warna abu-abu di sini. Nah, ini batunya, batu kita sudah selesai. Kamu bisa cek untuk lighting-nya, tekan shift, klik mouse kanan untuk ngecek ya bagus atau belum.
warna ini kita kasih nama dia base color. Berikutnya saya pergi ke layer lagi, untuk memberikan efek batu. Dia ada teksturnya. Warnanya saya pergi ke warna merah dulu biar nanti jelas hasilnya. Nanti di akhir nanti akan saya ganti lagi supaya tidak membingungkan antara warna yang pertama dan warna yang berikutnya. Saya pergi ke warna merah dulu, metalnya dihilangkan, terus roughness-nya juga pergi ke warna putih. Ini jadi merah, kemudian kita add black mask, kita hilangkan dulu. Oke, kemudian kita add generator, pilih generator div. Seperti ini, settingnya bisa diatur sesuai kebutuhan. Seperti ini misalnya. Kalau sudah warna merah ini, kamu select dulu warna merahnya, kemudian saya akan ganti warnanya. Kita cari yang sesuai, mungkin ke warna abu-abu tapi dia yang lebih terang atau mungkin yang lebih gelap, seperti ini. Oke, kira-kira seperti ini. Oke, ini warna teksturnya yang sudah kita bikin. Kita tidak usah susah untuk bikinnya, kita bikin yang simple aja dulu. Kemudian kamu ekspor teksturnya, ya, pilih file ke ekspor, lalu outputnya perginya kemana kamu tentukan. Saya dekatkan dengan file blendernya tadi sama, yaitu di D. Saya ke folder mengajar, modeling batu. Di situ saya sudah bikin folder yaitu tekstur batu. Kalau yang belum ya silakan bikin folder tekstur batu. Saya pergi masuk ke sana supaya nanti tidak bercampur dengan file-file yang lain, biar kita lebih mudah terorganisasi pekerjaan kita. Lalu ekspor. Oke, sudah selesai.
Kita lanjut ke tahap berikutnya, yaitu menerapkan ke dalam objek render kita. Baik, kita akan lanjut. Kita akan memasangkan tekstur yang sudah kita buat pada Substance Painter tadi ke dalam objek render kita, ya. Tentu saja objek yang kita pakai adalah objek yang low poly. Yang high poly-nya kita hidden, kita sudah tidak pakai objek high poly-nya. Sekarang yang kamu seleksi adalah objek yang low poly-nya. Pergi ke shading. Ini sudah ada materialnya, yaitu prinsip BSDF, ya. Kamu seleksi di sini seperti kemarin, Ctrl Shift T, pilih tekstur, lalu diselect, tinggalkan material normal. Kita pakai yang normal OpenGL ini, lalu setup. Maka secara otomatis dia akan melekat di teksturnya akan melekat di batunya tadi. Balik ke layout, ini tampilannya bisa ke material. Ini objek batu yang sudah kita buat. Oke, terima kasih, selamat mengerjakan, selamat mencoba, dan jangan malu bertanya ketika menemui kesulitan. Oke, saya akhiri, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.